brand Jepang mana yang sudah pakai piringan cakram dan velg model seperti ini? Nggak akan ada. Kalau velg purba, baru ada. Tapi... MCB PLN rumah siapa ini woi? Sudah banyak komen-komen yang meminta kami untuk membahas motor listrik. Dan sepertinya sekarang kami mulai tertarik. Sudah ada beberapa yang mulai kami lirik. Dari yang bentuknya maco sampai model Vespa Matic. Dan pasti bukan yang body gripik dan behel plastik. Mari kita bahas di video ini. Di kondisi ekonomi sekarang ini, di saat produsen motor bensin gak bisa diandalkan lagi, yang satu makin tipis, yang satu makin sering minum oli, belum lagi dengan BBM dengan kandungan etanol tinggi, sepertinya sudah saatnya kita mencoba motor listrik yang satu ini. Sebuah motor yang gak takut etanol, gak takut tangki karat, dan yang pasti pengeluaran bulanan jadi lebih hemat. Iya, kami mulai tergoda dengan goda. Adalah Goda M1 Racer. Ini adalah motor listrik mini yang menurut kami cocok untuk kalian yang baru akan mencoba motor listrik, tetapi masih ragu karena harganya yang cukup mahal. Walaupun harganya cukup ramah di kantong, tetapi untuk tampilan dan fitur, motor ini tidak kalah dengan motor-motor bensin terlaris di Indonesia sekarang ini. Coba, brand Jepang mana yang harganya belasan juta sudah pakai piringan cakram dan velg model seperti ini? Nggak akan ada. Kalau velg purba, baru ada. Velg ini tapaknya sudah cukup lebar dengan ban gambot yang sudah tubeless. Untuk piringan cakramnya, di sini udah nggak perlu modifikasi lagi. Depan belakang udah ganteng maksimal seperti ini. Dan sudah siap dibawa Shun Mori buat cari ukti. Untuk desain keseluruhan, menurut kami sudah cukup bagus dengan lekukan robotik sesuai selera kita-kita, termasuk bentuk spionnya yang sudah modern desainnya, tidak seperti brand Y dan H yang kadang masih pakai spion purba. Untuk lampunya, kalian gak perlu pasang bilet lagi, udah bisa piu-piu pakai motor ini. Di sini sudah ada 3 lampu proyektor LED yang cukup terang, termasuk lampu sen depan belakang sampai lampu stop lamp semuanya sudah full LED. Motor Matic entry level kalah telak di sini. Untuk bagasinya luas. Di sini juga sudah ada fitur Smart Seat yang cara bukanya tinggal pencet remote. Jok M1 Racer ini bisa naik sendiri. Dan sudah dapat dipastikan kejadian seperti ini tidak akan terjadi di motor ini. Tapi MCB PLN rumah siapa ini woi? Untuk behelnya, walaupun bentuknya masih besi pipa seperti bikinan tukang las pinggir jalan, tetapi ini masih pakai besi tebal yang sangat kokoh. Apa itu behel plastik? Suspensi belakang motor ini cukup empuk, warnanya mencolok sesuai dengan warna bodi, dan tentunya sudah punya pasangan alias sudah double. Apa? Suspensi motor Matic kalian masih jomblo? Untuk fitur keamanannya juga sudah melimpah. Ada TCS atau Traction Control System yang fungsinya kalian mungkin sudah pada tahu, yaitu untuk mengontrol putaran roda supaya tidak kehilangan traksi. Selanjutnya ada Hill Assist Control, yang mana fungsinya adalah untuk menahan motor meluncur ke bawah ketika berhenti di tanjakan. Jadi kalian tidak perlu memakai tuas lak yang sangat susah digunakan ini.
Yang ketiga ada Autopilot, yaitu fitur auto parking. Seperti namanya, fitur ini membuat motor otomatis ke mode parkir untuk keamanan. Misalnya tuas gas tidak sengaja ditarik oleh anak, motor ini tidak langsung meluncur. Dan untuk menonaktifkannya, cukup tekan tuas rem depan belakang 1 kali, otomatis motor langsung ready. Selanjutnya ada fitur Side Stand Switch, atau di sini memiliki nama Side Support Power Off, yang fungsinya ya supaya kalian tidak kena prank seperti ini di jalan. Bang, standar bang. Muka lo standar. Selanjutnya ABS, atau lebih tepatnya IABS. Gila nggak tuh, motor dengan kecepatan maksimal 55 km per jam pakai ABS. Tetapi paling tidak, dengan harga yang sangat terjangkau, kalian bisa merasakan fitur ABS yang mirip-mirip dengan maxi scooter yang selalu arogan di jalan. Walaupun kecepatan maksimal motor ini sebenarnya hanya 55 km per jam, tetapi kecepatan ini bisa ditambah dengan fitur Boost Mode. Dengan fitur ini, kecepatan bisa naik sampai 60 km per jam. Ya, masih kalah sama motor ember sih. Tapi kebut-kebutan juga mau ngapain sih? Dikejar debt collector. Oh ya, selain Boost Mode, di sini juga ada fitur 3 Power Mode yang bisa mengatur kecepatan maksimal kuda M1 Laser ini. Untuk mode 1, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 35 km per jam, mode 2 50 km per jam, dan mode 3 55 km per jam. Kuda M1 Laser menggunakan jenis motor hub 1500 watt yang menyatu dengan roda belakang. Jadi untuk tarikannya bisa lebih responsif untuk stop and go di perkotaan. Untuk kapasitas baterainya 60 volt 20 ampere hour yang bisa menempuh jarak hingga 70 km. Dan yang paling menarik ada fitur yang diberi nama IoT Start yang berfungsi menjadikan ponsel kalian jadi kunci keyless untuk motor ini. Nggak perlu pencet macam-macam lagi, tinggal hidupkan Bluetooth, sambungkan dengan motor, dan ketika kalian mendekat, motor langsung bisa nyala. Lalu kalau kalian menjauh, motor otomatis mati. Dan yang terakhir fitur Auto Repair System yang bisa memperbaiki kerusakan ringan secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu dikit-dikit ke bengkel. Gimana? Canggih kan? Oh iya, untuk pilihan warnanya ada 2, yaitu hijau seperti ini biar dikira ninja. Dan kalau kalian mau yang kayak Ducati, kalian bisa pilih yang warna merah merona ini. Harganya sangat-sangat terjangkau untuk sebuah motor listrik, yaitu 7 jutaan saja. Daripada 19 juta tapi rawan patah, mending yang murah meriah tapi fitur melimpah ruah. Yang intinya, sekarang ini kami sudah mulai tertarik dengan motor listrik. Dan Goda M1 Laser ini sepertinya cocok untuk kami yang baru akan mencoba beralih dari motor bensin ke motor listrik. Karena harganya yang cukup terjangkau dan fiturnya yang sudah tumpah-tumpah. Paling tidak kita coba dulu yang seperti ini buat antar jemput anak sekolah atau jalan-jalan sore. Dan kalau sudah terlanjur nyaman, bisa naik kelas lagi ke tipe yang lebih tinggi. Nah, gimana dengan kalian? Apakah tertarik juga? Atau malah sudah lebih dulu pakai Goda? Tapi yang pasti jangan molis yang di sana, yang hanya menjual nama tapi fitur apa adanya, dan dengan harga yang nggak masuk di kepala.